Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 12. Firman Tuhan berkata, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara-saudara, di dalam ayat ini sekali lagi kita melihat ada dua hal yang harus ada dalam diri kita, sebagaimana yang dimiliki oleh para nabi pada zaman dahulu disebutkan oleh firman Tuhan, untuk menerima segala sesuatu yang dijanjikan Allah, mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Yang pertama itu adalah iman, yang sudah kita lihat kemarin, saudara-saudara. Yang kedua adalah tentang kesabaran. Saudara-saudara, kesabaran ini juga adalah merupakan salah satu faktor penentu kita menerima janji Allah atau tidak. Mengapa, saudara-saudara? Tidak semua janji Allah itu begitu Allah janjikan langsung kita dapatkan. Tidak, saudara-saudara. Banyak dari janji-janji Allah itu membutuhkan proses. Allah memakai proses waktu yang kita tidak tahu kapan. Itu sebabnya saudara-saudara, kita dituntut oleh Tuhan untuk sabar. Abraham misalnya, ketika dia dipanggil oleh Tuhan dengan janji, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Apakah dalam waktu yang singkat hal itu terjadi? Tidak, saudara. Walaupun Allah sanggup untuk melakukannya dalam sekejap mata. Butuh proses waktu kurang lebih 25 tahun, baru kemudian Allah menggenapi janjinya. Abraham mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, khususnya tentang keturunannya, Ishak. Kalau seandainya Abraham tidak sabar, tentu saja kemudian kita akan melihat sejarah yang berbeda. Tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi Abraham sabar sekian waktu, sekian banyak waktu dia sabar untuk menantikan janji Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kita, saudara-saudara, tentang kesabaran. Dalam kitab Roma pasal yang ke-12, firman Tuhan berkata, ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan, yang kemudian sabar dalam kesesakan. Ketika kita dalam keadaan kesesakan, sabar, kata Alkitab. Dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang terjepit, firman Tuhan berkata supaya kita sabar. Di dalam kitab Pengkhotbah, firman Tuhan berkata kepada kita dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat 4, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ketika kita dalam keadaan kesesakan, terdesak, saudara-saudara, firman Tuhan berkata kita belajar untuk sabar. Ketika penguasa menimpa engkau, kata Pengkhotbah, jangan buru-buru meninggalkan tempatmu, sabar. Karena kesabaran mencegah orang melakukan kesalahan-kesalahan besar. Dalam 1 Samuel pasal 13 dikisahkan di sana tentang Saul yang melakukan kesalahan. Ketika ada peperangan antara Israel dan orang Filistin, Samuel berkata, tunggu saya untuk mempersembahkan korban. 7 hari lamanya Samuel memberikan tenggat waktu. Tetapi ketika hari ke-7, Samuel belum tiba seperti yang diinginkan oleh Saul. Lalu kemudian Saul mempersembahkan sendiri korban itu di hadapan Tuhan. Baru saja dia selesai mempersembahkan korban, baru Samuel muncul. Samuel berkata, apa yang engkau lakukan, Saul? Saul berkata, aku pikir engkau tidak akan datang. Kami sudah menunggu. Kami sudah ketakutan melihat tentara Filistin yang sudah semakin dekat.
Kami terdesak dalam kesesakan. Lalu Samuel berkata, perbuatanmu itu bodoh. Perbuatanmu itu bodoh. Saudara-saudara, kesabaran mencegah kita melakukan hal-hal yang bodoh. Kesabaran mencegah kita melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi. Sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, bersukacita dalam pengharapan. Salah satu hal yang harus kita miliki untuk menerima janji Tuhan, sabar, saudara. Sabar. Apa kata Alkitab tentang kesabaran di dalam kitab Yakobus? Kesabaran seperti yang dimiliki oleh seorang petani. Yakobus pasal yang kelima ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, seperti seorang petani yang sabar menantikan sampai dia melewati musim hujan, musim panas dia lewati, sampai mendapatkan panen yang baik. Lalu firman Tuhan berkata 8, kamu juga harus bersabar dan meneguhkan hatimu. Ini saudara, yang penting. Kita harus meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita, memantapkan iman kita kepada Tuhan dalam kesabaran. Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat sedetik pun untuk menolong saya dan saudara. Itu pasti janji Tuhan. Tidak akan pernah terlambat satu detik pun pertolongan Tuhan untuk kita. Itu sebabnya kalau sampai saat ini kita belum menerima apa yang Tuhan janjikan itu, sabar saudara. Bertekun dalam doa, sabar dalam kesesakan, dan tepat pada waktunya Tuhan akan memberi kelegaan. Tuhan akan memberi jawaban yang luar biasa untuk saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.